Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali lagi bersama Faya Kunbone dan nama channel saya adalah Hatika Larat. Dan di sini sebelum kita lanjut video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengolahan air. Bagaimana kita mengolah air untuk pemakaian di ruang hatchery ya. Dan di sini saya sudah siapkan air laut. Ini air laut dan saya sudah siapkan satu media. Dan di sini saya juga sudah siapkan ada beberapa bahan. Yang pertama adalah klorin. Klorin cair. Klorin cair ini ada 12,5%. Dan di sini ada bahan kimia ya. Yang ini ada tiosulfat. Dan yang ini adalah EDTA. Dan ini adalah botol kosong. Sebentar nanti kita menguji tentang kadar klorin. Baik, kita lanjut. Air laut yang sudah saya siapkan, yang ini nantinya kita akan olah. Karena hatchery itu membutuhkan air yang steril. Karena banyak orang mengatakan bahwa air itu sudah bersih, sudah jernih. Tetapi teman-teman, dengan kita melihat dengan sekasat mata bahwa air laut itu sangat jernih, itu tidak tidak menjamin ya tentang kebersihan atau kejernihan, dan hanya melihat dengan kasat mata. Baik, di sini bagaimana cara mengolahnya saya akan menunjukkan. Yang pertama, ini adalah air laut dan ini adalah media kosong. Nantinya kita bagi, kita saling ke satu media. Baik, sekarang air laut sudah jadi dua media. Nah, di sini saya punya klorin cair ya. Klorin cair ini 12,5%. Dan saya akan menuangkan di satu media tadi yang kita sudah bagi airnya, kita sudah bagi dua tadi. Saya isi sedikit klorin cair ya, saya rasa cukup. Dan kita harus aduk. Kalau di media beton itu ada pengadukan dengan aerasi ya, tetapi di sini kita hanya memberikan contoh, maka saya mengaduk dengan tangan saja, tidak apa-apa. Nah, setelah kita sudah aduk air yang tercampur dengan klorin tadi, kita diamkan dulu. Dan teman-teman, ada beberapa waktu yang kita harus berikan setelah kita sudah mencampur
klorin cair itu dibutuhkan 2 jam. Setelah 2 jam baru kita melakukan pengetes atau memberikan tes klorin. Tes klorin ini fungsinya untuk menimbulkan kadar-kadar klorin yang masih mengandung di dalam air laut tadi. Nah, sebentar nanti dia akan memunculkan warna-warna yang akan dimunculkan. Nah, itu menunjukkan bahwa air itu walaupun kita sudah memberikan klorin cair dan kita merasa wah bakterinya sudah mati semua, berarti sudah aman kan kita gunakan di bak hatchery? Belum teman-teman. Kenapa? Karena masih mengandung klorin. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa air yang kita melihat dengan sekasat mata itu kelihatannya jernih? Nah, kita harus menggunakan autotest, yaitu ya. Sebelum kita mengetes di air yang kita sudah campur klorin, ya kita tes dulu di air yang belum tercampur klorin. Nah, saya ambil sedikit air dari cerek yang belum tercampur klorin, ya, klorin cair. Saya ambil, terus saya memberikan 2 atau 3 tetes autotest. 1, 2. Ya, setelah itu kita goyang atau kita kocok. Dan di sini teman-teman, dia tetap jernih. Kenapa? Karena di dalam tidak mengandung klorin. Nah, saya ambil yang sudah tercampur atau sudah memberikan klorin cair. Oke, ini kita ambil sedikit saja dan kita memberikan autotest 2 tetes, 1, 2. Nah, teman-teman, kalau air yang sudah tercampur klorin nanti dia menunjukkan warna seperti ini, ya. Maka saya mengatakan tadi airnya belum aman. Bagaimana caranya supaya kita menghilangkan kadar klorin atau kandungan klorin di dalam air laut tadi, sementara hatchery itu membutuhkan air itu sangat cepat? Sekarang kita harus melakukan penetralan. Ya, kita menetralkan air ini, kita harus menggunakan tiosulfat. Karena tiosulfat ini fungsinya untuk menetralkan atau menghilangkan kadar klorin yang ada di dalam air laut tadi. Kalau dia sudah menunjukkan warna seperti ini, maka bakterinya dia sudah mati, ya, karena klorin ini dia sifatnya membunuh. Bagaimana cara menetralkan? Ya, kita harus ambil 1 atau 2 butir tiosulfat dan kita memberikan ke dalam botol. Setelah itu kita goyang, ya. Ya, teman-teman, sekejap saja dia akan hilang. Karena ini tujuannya untuk menetralkan kadar klorin yang ada di dalam air laut tadi. Teman-teman lihat sendiri kan? Kadar klorinnya sudah hilang. Ya, mungkin teman-teman bertanya,
berapa jamkah setelah kita memberikan tiosulfat yang sudah tercampur dengan klorin tadi? Ya, kita harus membiarkan selama 2 jam. Selama 2 jam itu teraduk, jangan didiamkan. Nah, sudah selama 2 jam, teman-teman, air ini masih mengandung zat-zat besi. Jadi belum aman juga. Walaupun tadi kita sudah aman dari atau bebas dari bakteri, tetapi belum aman juga. Air ini kita gunakan atau kita kita isi di bak budidaya ya. Bak budidaya itu belum aman. Kenapa? Air laut ini dia mengandung zat-zat besi. Maka dari itu, bagaimana caranya? Bukan kita menghilangkan secara total ya, tetapi mengurangi zat-zat besi yang ada di dalam air laut tadi. Ya, kita harus memberikan satu bahan kimia lagi, yaitu namanya EDTA. Kita memberikan EDTA. Ya, mungkin teman-teman bertanya lagi, setelah kita memberikan EDTA itu selama berapa jam lagi? Ya, sama 2 jam lagi. Setelah 2 jam, air ini sementara teraduk selama 2 jam lagi, baru kita matikan blower, dan air itu kita matikan blower itu, air itu sudah kita melakukan proses pengendapan. Kenapa kita harus melakukan proses pengendapan? Karena ada sisa-sisa sisa-sisa bahan-bahan kimia itu harus mengendap dulu, baru kita menggunakan air atau mengisi air di bak budidaya ya. Kalau selama 2 jam ini sudah aman kita. Jadi ingat, budidaya udang faname itu intinya di air, bukan makanan. Yang kedua adalah oksigen. Itu sangat membutuhkan. Pakan atau makanan itu bukan diutamakan. Diutamakan adalah air. Budidaya udang faname, mau di hatchery, mau di pembesaran, intinya air. Ya. Intinya air, ingat. Nah, kita sudah mempraktekkan tentang pengolahan air di hatchery ya. Air untuk hatchery kita sudah mempraktekkan, dan teman-teman sudah menyaksikan bagaimana cara pengolahan air yang baik. Nah, ya teman-teman, di sini saya hanya memberikan sedikit gambaran. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan obat atau bahan-bahan kimia ini, semuanya harus hitungan sesuai luas kolam ya, luas kolam atau luas bak. Kalau di hatchery ya itu sesuai luas bak. Jadi kita bermain ppm ya, bukan ini airnya banyak maka kita harus pakai sekian kilo, tidak. Tetapi kita harus berpatokan atau sesuai dengan hitungan luas bak, panjang lebar, tinggi, airnya berapa, tonase airnya berapa ton. Nah, disitulah tonase air saya 17 ton, maka saya menggunakan klorin cair berapa ppm. Setelah itu saya menggunakan tiosulfatnya berapa ppm. Setelah tiosulfat saya menggunakan EDTA itu berapa ppm. Jadi semuanya harus ada hitungannya, bukan main langsung isi saja di dalam air itu. Tidak, semuanya ada hitungannya. Baik
Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Sudah saya pesan tadi sebelum saya akhiri video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Salam Maluku Utara harus berkembang.